Wa yajuzu lan wenang lil insani kedhi manungsa an yusri'ah bidhammi an yusri'ah bidhammi awwali wa kasri ma qabla akhirih. An yusri'ah apa yen to ngetokaken atau mengeluarkan sapa insan. Wa yajuzu lan wenang lil insani kedhi manungsa an yusri'ah apa yen to ngetokaken atau mengeluarkan sapa insan rausanan ing atap. Rausanan ing atap fitorikin ing dalam dalan nafidin yang tembus. Bihaitsu la yatadarraru kalawan sekiranya tidak bahaya. Bihaitsu la yatadarraru kalawan sekiranya tidak bahaya al-maruh sapa orang yang lewat. Bihi kalawan rausan atau atap. Bihi kalawan rausan. Wala yajuzu lan ora wenang. Wala yajuzu lan ora wenang opo an yusri'ah tadi di depannya dikasih tanda ya. Wala yajuzu lan ora wenang opo an yusri'ah di depan tadi mengeluarkan atap. Nah, mengeluarkan atap fid darbi dalam gang. Gang. Ya, gang buntu umpamanya. Fid darbi dalam gang al-mustaraki yang milik bersama. Nah, seperti di sini, ini gang mustarok namanya. Gang milik bersama. Illa bi'izni syurakai kecuali kalawan izinnya piro-piro orang yang bersekutu. Illa bi'izni syurakai kecuali kalawan izinnya piro-piro orang yang bersekutu. Gang ini milik bersama karena urunan. Fian bayar 2 juta 1 meter. Fano 2 juta 1 meter. Wahyu 2 juta. Akhirnya menjadi gang. Dari pojok kanan sampai pojok kiri. Itu namanya darbul mustarok. Gang milik bersama. Dari 200 kakak umpamanya. Wis. Wa yajuzu lan wenang opo taqdimul babi opo mendahulukan pintu. Taqdimul babi opo mendahulukan pintu. Fid darbil mustaraki ing dalam gang milik bersama. Wala yajuzu lan ora wenang takhiruhu opo mengakhirkan pintu. Takhiruhu opo mengakhirkan pintu illa bi'idni syurakaika kecuali kalawan izinnya piro-piro orang yang bersekutu. Orang-orang urunan. Piro-piro orang yang urunan atau bersekutu. Sekilas penjelasannya torikin nafid. Jalan yang tembus. Terserah. Jalan tembus bukan jalan buntu. Ternyata anggaplah contohnya Chandra. Ini torikin nafid, ini jalan tembus. Terus rumahnya di pinggir jalan, terus atapnya mau dimajukan. Ini boleh-boleh saja, tapi dengan catatan tidak sampai membahayakan orang-orang yang lewat. Paham ya? Tapi kalau memang gara-gara atapnya dimajukan, akhirnya orang yang pakai kendaraan, entah itu sepeda motor, becak, mobil, nggak bisa, terganggu. Kenapa? Karena ada atap rumahnya Mas Chandra. Paham ya? Sehingga nggak bisa lewat. Apalagi kendaraannya agak tinggi. Cuma sepeda motor umpamanya. Jadi karena atapnya dimajukan sehingga orang ini ya tadoror. Merasa terganggu, tidak bisa lewat. Kalau seperti ini kasusnya nggak boleh berarti. Paham ya? Silakan ditinggikan. Dimajukan tapi tinggi. Paham ya? Dimajukan tapi posisi tinggi. Walaupun mobil yang sampai 5 lantai umpamanya ya. Anggaplah bis sampai 5 ya.
tetap aman, apalagi cuma sepeda motor. Berarti karena tidak mengganggu orang yang lewat, maka tidak menjadi masalah. Paham ya? Itu wis gambarnya thoriqun nafid, seperti jalan di depan itu anggaplah. Kalau darbil mustarok umpamanya seperti jalan ini, gang ini. Ini kan umpama ini dulu ketika dalam pembuatan gang ini kan hasil urunan. Karena yang urunan ini orang banyak, anggaplah ada 200 kakak, itu namanya suroka. Paham ya? 200 orang ini itu namanya suroka. Maka dalam hal ini ketika darbil mustarok, maka dalam hal ini untuk memajukan atap rumah ini tidak boleh kecuali mendapat izin dari kesemuanya yang 200 orang tadi. Jadi mungkin ketika rapat dia izin, atap rumah saya mau dimajukan tapi agak tinggi. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting hasil rapat sekiranya tidak sampai mengganggu. Begitu juga antara memajukan dan memundurkan pintu rumah. Jadi intinya secara global, secara keseluruhan, kalau memang tidak sampai mengganggu orang yang lewat. Pertama. Yang kedua, karena ini hasil urunan, harus ada kesepakatan izin dari kesemuanya. Paham ya? Ini kalau memang ad-darbul mustarok. Bedanya kalau memang gang ini ya mulai dulu sudah ada, bukan hasil urunan umpamanya, berarti kembali ke tadi intinya tidak sampai mengganggu kepada orang-orang yang lewat. Naudzubillah, kadang ada sebuah peristiwa sudah kecil tapi dipersempit ya. Ketika bangun rumahnya diperlebar, akhirnya jalan ini yang awalnya agak besar tambah kecil. Nah, orang ngomong nggak berani, tapi jadi omongan orang banyak. Jangan sampai seperti itu ya. Dikatakan man wasaba shibran minal ardi, kita mengambil tanah sak jengkal saja, maka besok tanah ini, seluas tanah ini, besok di alam kubur dikalungkan kepada orang yang ngambil tanahnya orang lain. Paham ya? Entah itu sawah, entah itu gandang atau yang lain. Jangan sampai punya kita diperlebar tapi menyempitkan punya orang lain, apalagi jalan yang kita persempit. Paham ya?